Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inul Hemeto dari kelas B Akuntansi. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ada 4. Yang pertama, masa Orde Lama yaitu demokrasi liberal periode 1950 sampai 1959. Kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1966. Kemudian yang ketiga, masa Orde Baru periode 1966 sampai 1998. Kemudian yang terakhir, masa Orde Reformasi 1999 sampai dengan sekarang. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, yaitu demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal yang parlementer, presiden sebagai lambang kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini, peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat kuat, dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan yang pertama, dominannya partai politik, yang kedua, landasan sosial ekonomi yang lemah, yang ketiga, tidak mempunyai konstituante bersidang untuk mengganti UUD 1950. Atas dasar kegagalan itu, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu yang pertama bubarkan konstituante, yang kedua kembali ke UUD 1945, dan yang ketiga pembentukan MPRS dan DPAS. Kemudian pelaksanaan demokrasi pada masa demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner. Ciri dari demokrasi terpimpin yaitu yang pertama, dominasi presiden, yang kedua, terbatasnya peran partai politik, yang ketiga, berkembangnya pengaruh PKI. Selanjutnya, penyimpangan demokrasi terpimpin antara lain yang pertama, mengaburnya sistem kepartaian, yang kedua, peranan parlemen lembaga lemah, yang ketiga, jaminan HAM lemah, yang keempat, terjadi sentralisasi kekuasaan, yang kelima, terbatasnya peranan pers, yang keenam, kebijakan politik luar negeri telah memihak ke RRC. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat, pembangunan di segala bidang melalui pelita 1, 2, 3, 4, dan 5, dan pada masa Orde Baru berhasil melakukan pemilihan umum. Penyebab kegagalan demokrasi pada masa Orde Baru yaitu yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Yang kedua, rekrutmen politik yang tertutup. Yang ketiga, pemilu yang jauh dari kata demokratis. Yang keempat, pengakuan HAM yang terbatas. Dan yang kelima, tumbuhnya KKN yang merajalela. Dan yang terakhir, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi. Demokrasi yang dikembangkan pada masa Orde Reformasi pada dasarnya adalah demokrasi yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan-perbaikan peraturan yang tidak demokratis. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi lainnya. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain yang pertama, keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10/MPR/1998 tentang pokok
Reformasi. Yang kedua, ketetapan nomor 7 garing MPR garing 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Yang ketiga, TAP MPR RI nomor 11 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Yang keempat, TAP MPR RI nomor 13 garing MPR garing 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang kelima, amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Baiklah, demikian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.